Halo semuanya, kali ini kita akan unboxing ya, 3D printer Kingron KP3S. Nah ini bukan hal yang baru, 3D printer juga sudah sangat booming sekali ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah ini saya coba merek Kingron karena memang kalau yang saya baca-baca ada beberapa referensi untuk pemula. Saya pemula ya, saya baru mau mencoba 3D printer ini. Dan banyak jenisnya, banyak mereknya, ada Anet, ada juga Kingron, ada juga Ender dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah pilihan saya jatuh ke Kingron karena ya ada beberapa fitur yang saya sukai di sini. Nah ini saya belinya di marketplace, nama tokonya 3D Zaiku Indonesia. Nah ini packingannya aman ya, nggak ada masalah. Saya pesannya ini pakai kargo biar hemat ongkos kirim ya. Bubble wrapnya cukup banyak, jadi ya sampai sini ya dengan aman, selamat, nggak ada masalah sama sekali ya. Maka dari itulah kita akan langsung lakukan unboxing. Di sini ada 2 filamen yang saya beli sekaligus beserta printernya. Langsung saja kita akan unboxing. Nah ini kita lihat apa yang kita dapat. Ada kartu garansinya, buku petunjuknya. Saya singkirin dulu ini filamennya ya. Saya beli filamennya ada 2 macam, bentuk filamennya seperti ini. Ini yang PLA ya, PLA Plus, merek Esan. Ini terpisah ya, nggak berbarengan dengan ini. Jadi memang yang didapat cuma sedikit kalau dari kotaknya, hanya segini saja. Dibandingkan dengan ini ya beda. Kita lihat dapat apa saja. Ada kabel. Kita keluarin dulu satu persatu. Filamennya ini untuk tempat filamennya. Ada power supply-nya. Ada spare part. Nanti kita buka satu persatu. Ini cukup aman, bukan cukup lagi, malah sangat aman sekali ya. Dalam kotaknya ada busa-busanya, jadi ya barang-barang di dalamnya aman, bisa singkirin. Dan kita lihat di sini ada Z aksisnya ya, di dalam pipa ini, jadi aman isinya. Dan ada 3D printernya. Nah ini agak susah ya ngeluarinnya. Karena busanya cukup agar memang lebih aman. Nah ini kabelnya nyatu dengan 3D printernya.
kabelnya sudah terakit, sudah nyambung. Kita letakkan dulu. Cukup berat ya. Nah, inilah yang kita dapat dari unboxing. Pertama ini dulu, kalau dapat yang seperti ini berarti harus diputar dulu jadi seperti ini. Kita masukkan. Ini juga sama. Jadi posisinya seperti ini. Berikutnya kita akan pakai baut untuk di bawahnya, pakai yang M5 M5 punya ya. Nanti di bagian sini ada bagian bawahnya. Masuk berarti kekencangan. Kita longgarkan dulu. Kita kencangkan. Ini sambil dipegang, jangan sampai jatuh nozzle-nya. Itu kita kencangkan lagi. Nah, berikutnya pakai baut M5. Ini cadangan satu ya, langsung dimasukin di dua-duanya, nah, diputar sampai dengan kencang. Satunya juga sama.
untuk berjaga-jaga setiap kita gerakin sebelum Z aksisnya ini belum kita pasang, ini selalu dipegang ya, karena takutnya nanti jatuh nozzle-nya yang rusak. Selanjutnya kita akan pasang Z aksis ini. Ini dipasangnya di sini. Kita lihat bukunya dulu. Aksisnya kita masukin di sini dari atas. Selanjutnya tinggal dikencengin. Nah ini Z aksisnya tadi. Nah ini posisinya, ini lubangnya besar, ini lubangnya kecil, masukin yang lubangnya kecil, lalu kita kencengin. Kita lanjutin ke Z aksisnya sampai masuk dalam. Kencengin lagi. Nah ini tempat micro SD nya ya, dimasukin di dalam sini, ataupun juga bisa pakai kabel langsung ke komputer, tapi saya belum nyoba. Nah kalau saya sih lebih suka menggunakan micro SD langsung, karena ya komputernya biar nggak terlalu hidup terlalu lama. Berikutnya tinggal dicolok yang di sini ke printernya. Nah berikutnya kita akan leveling terlebih dahulu, pengaturan. Nah ini diatur satu persatu ya, kita masuk yang pertama dulu bagian sudut kiri bawah. Nah nanti diaturnya di bagian bawahnya sini ya, tinggal kita atur, itu bisa diputar di kiri ke kanan. Nah ini sudah disetting, filamennya sudah dimasukkan dan sudah diatur levelingnya. Sebenarnya ini sudah terlewat ya, kalau pengaturan leveling ada di sini. Pengaturan pertama harus leveling dulu. Nah di sini kita mengatur sudut kiri, kanan, atas, bawah dan lain sebagainya. Ya ada 5 sudut leveling. Kita coba sudut poin pertama terlebih dahulu. Jadi ini dilakukan sebelum melakukan printing ya, dan juga sebelum melakukan sebelum memasukkan ke filamennya. Nah ini diatur harus pas. Jadi jaraknya 1 lembar kertas lah, 1 lembar kertas biasa. Dan untuk pengaturannya, kalau ini diputar, kita putar ke kanan, itu akan menjauh antara nozzle dan juga bednya. Dan kalau diputar ke kiri, dia akan mendekat, jadi semakin mepet. Nah makanya jarak nozzle sama jarak bednya harus hanya 1 kertas saja. Sesuai dengan keterangannya itu antara 0,2 ya, 0,2 sampai berapa, sesuai dengan buku petunjuknya lah.
sekitar 0,1 sampai 0,2 mm, jadi sangat tipis sekali. Dan itu dilakukan di semua sisi. Kalau sudah dilakukan, di poin kelima dilakukan pengecekan ulang dari setiap sisinya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau nggak sesuai maka filamennya nggak akan jadi nanti buatnya. Jadi kalau sudah dilakukan leveling baru kita masukkan filamennya ya. Filamennya dimasukkan ke dalam sini. Nah ini cara masukinnya, ditekan ini ya, ini sudah terpasang soalnya. Ini ditekan ke belakang, nanti baru dimasukin filamennya ya, bagian sini yang ditekan, filamennya lalu dimasukkan sampai dia mentok. Dan kita dapat tempatnya. Nah pada saat kita menggunakan holdernya, pastikan ini lancar, jadi jangan sampai seret, karena nanti pada saat nozzle-nya narik ini bisa jatuh. Nah jadi diletakkan seperti ini. Jadi selalu dicek apakah rodanya berputar dengan lancar atau enggak. Nah, di sini saya jelaskan lagi untuk leveling. Ya, pengaturannya ada di setiap sudut di sini. Kita putar ke kanan, dia akan menjauh dari nozzle. Kalau kita putar ke kiri, dia akan mendekat dari nozzle. Dan di sini ada semacam baut. Ya, ini fungsinya anggap saja batas bawah dari nozzle-nya ini sampai ke mana dia ke bawah. Nah, kalau dia sampai dengan klikan di sini, berarti anggap saja sudah mentok. Jadi kalau merasa ini kurang ke bawah, jadi ini bisa kita putar. Jadi ini bisa kita tinggikan, bisa kita rendahkan. Jadi anggap saja batas paling bawahnya dia turun ini bisa sampai mana. Karena kalau sudah mentok dia akan ngeklik di sini. Ya, kalau ngeklik di sini berarti sudah anggap saja itu sudah batas paling bawahnya. Nah, batas paling bawahnya kita ngaturnya di sini. Makanya kalau levelingnya kurang pas, ini sudah habis, sudah sangat jauh sekali atau sangat dekat sekali, kita bisa atur juga di sini posisinya. Ya, jadi ini mentoknya sampai mana, ke atas ke bawahnya. Nah, sebagai informasi kalau mau memasukkan filamen, pastikan dia bentuknya seperti ini. Jadi ditajemin sedikit, sekitar 45 derajat lah. Jangan sampai dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau belum dipotong bentuknya kan masih lurus nih. Jadi dibuat agak sedikit tajam, sekitar 45 derajat, agar lebih mempermudah kita memasukkannya ke dalam nozzle. Hai, untuk pengetesan kita sudah ada micro SD-nya. Ya. Nah, untuk printingnya di sini. Nah, ini filenya, contoh filenya. Nah, kalau selesai, itu file yang mau kita print, tinggal klik confirm. Nah, kita akan melakukan kalau sudah kita klik confirm, nanti ada loadingnya terlebih dahulu karena dia ada pemanasan bednya agar sesuai suhunya. Nah, ini hasil jadinya. Kita tes tadi data yang memang sudah ada dari micro SD nya. Nah, ini enaknya Kingron, ada magnetic bednya, jadi ini mudah ya, kita lepas, tinggal kita lekukan saja nanti dia lepas. Ya, ini sudah agak lepas soalnya. Nah, bisa kita lepas magnetic bednya, ini nempel, ada magnetnya. Nah, ini hasil jadinya, mulus ya, dan ini pakai filamen Esan. Nah, ini bagian belakangnya, karena sudah dilepas dari sini lebih mudah karena pakai magnetic bed. Nah, tapi bagian kiri kanannya sangat mulus sekali, tinggal ini bagian bawahnya ini tinggal dirapikan saja, bagian atasnya juga mulus.
Nah ini hasilnya kalau error ya, ini tadi levelingnya salah, jadi bentuknya seperti ini, nggak karuan, nggak lengket, nggak membentuk suatu objek. Nah, bandingkan dengan yang bagus yang jadi, nah jadinya seperti ini kan nggak sesuai, jadi berantakan juga. Nah itu saja video dari unboxing Kingron KP3S. Ya, di sini saya cuma mau menjelaskan kesulitan saya dalam merakitnya. Ini merakitnya mudah. Tadi sudah ada video-videonya, dan juga kesulitannya cuma di levelingnya saja. Pengaturan levelingnya harus pas. Kalau nggak pas dia filamennya nanti semerawut, ya nggak membentuk suatu objek. Hanya itu saja kesulitannya. Saya cukup agak lama lah mengatur levelingnya, makanya videonya ada beberapa bagian yang terpotong di bagian levelingnya, karena saya juga masih pemula. Saya baru pertama nyoba pengaturan seperti ini ya. Kalau printer yang di atas ini ya, yang beberapa juta di atas ini, ataupun juga ada juga produk yang untuk sensor levelingnya. Jadi pengaturan leveling secara otomatis, jadi kita nggak perlu mengatur seperti ini ya. Printer-printer yang di atas ini banyak yang sudah ada sensornya, ataupun juga ada sensor tambahannya atau semacamnya. Saya juga kurang paham, tapi ada yang semacam itu, jadi tidak mengatur ulang ya. Kalau ini kita manual mengaturnya, levelingnya di sini ya. Setiap sudutnya ada, dan juga kita harus atur di sini kalau merasa masih kurang ya, tidak sesuai batas bawahnya sampai mana. Dan yang saya sukai dari Kingron ini, pertama memang ukurannya kecil. Karena ukurannya kecil itu sudah cukup mempermudah saya melakukan leveling. Kalau semakin besar ukurannya, ini 18 cm kali 18 cm bednya. Kalau semakin besar tentunya levelingnya akan semakin sulit ya, karena setahu saya semakin besar itu bisa saja bednya agak cembung sedikit ataupun juga cekung sedikit, saya kurang tahu, tapi tidak rata. Nah itu kesulitannya, jadi harus ada beberapa hal yang perlu kita modifikasi jika hal tersebut terjadi. Nah makanya untuk saya sendiri saya ngambil kecil karena untuk mempermudah saya leveling, karena saya masih pemula. Nah itu saja untuk Kingron ini ya, bukit bisa jadi pilihan, salah satu pilihan, karena ada banyak yang setara ya. Terutama yang saya tahu banyak juga orang yang menyukai produk Ender ya, ada Ender 2, ada Ender 3 ya, harganya nggak beda jauh ya, tapi kembali lagi tergantung dari minat kita. Nah itu saja untuk video unboxing juga perakitan. Sekian dan terima kasih. Nah sedikit tambahan, saya sudah mengupgrade bednya dari bed bawaan, sekarang sudah menjadi energetic bed. Nah, seperti ini ya. Dia tetap ada magnet, bisa nyambung dengan magnetiknya, dan karena ini bentuknya plat jadi datar ya. Nah kita bandingkan saja hasilnya. Ini bagian dasarnya, jadi kalau ngeprint kan bentuknya seperti ini, dan hasil bagian bawahnya kita bandingkan. Ini pakai bed bawaan, ini pakai energetic bed. Nah, kita bisa lihat pakai energetic bed dia jadi lebih halus ya, karena ini bentuknya plat, enggak kasar. Sedangkan kalau bed bawaan bentuknya kasar, jadinya seperti ini. Nah, bisa dilihat perbandingannya. Nah cuma energetic bed ini tetap ada kelemahannya. Jadi kelemahannya karena dia bentuknya plat dan sangat menempel pada saat bednya panas. Sedangkan kalau bednya dingin, dia akan lebih mudah lepas ya. Memang itu mempermudah kita pada saat selesai ngeprint, melepas objeknya jadi lebih mudah. Cuma itu bisa menjadi kelemahan pada saat terjadi pemadaman listrik. Jadi pada saat mati lampu, bednya otomatis dingin nih. Pada saat dingin dan pada saat kita mau meresum, bisa saja jadi ada kemungkinan dia lepas dari bednya, sehingga ya kita jadi gagal pada saat ngeprint. Sedangkan kalau bed bawaan karena bentuknya kasar, walaupun terjadi pemadaman, jadi ada mati lampu, printernya mati, dia tetap akan lengket walaupun bednya kondisinya sudah dingin. Jadi akan lebih aman pada saat kita melakukan resum.
Nah, jadi ya tergantung kondisi kita, apakah kita sering terjadi pemadaman listrik atau enggak. Kalau sering terjadi pemadaman listrik, lebih baik pakai yang kasar ya, yang kayak seperti bawaan. Jadi walaupun hasilnya kurang maksimal bagian dasarnya, tapi ya lebih menempel sehingga bisa kita lanjutkan, bisa kita resume printnya. Dan upgradean saya berikutnya, saya mengganti holdernya. Jadi saya merasa mengganti holder yang seperti ini akan lebih baik. Jadi karena saya pernah kejadian pakai holder bawaannya dia goyang lalu jatuh. Nah, kalau yang seperti ini kan jadi lebih kokoh, lebih kuat. Ya, nah, itu saja sedikit upgradean saya untuk sementara ini. Dan itu tambahan informasi. Sekian dan terima kasih.